Udah 2 minggu kamar mandi nggak dibersihin. Kebayang kotornya? Dan ini cara Main untuk ngebersihinnya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di vlog Enara TV channel. Penasaran sama kamar mandi Main? Seberapa kotornya kamar mandi Main? Sama aja namanya kamar mandi, kadang bersih kadang kotor. Kelamaan kotornya, bersihnya pun jarang-jarang. Maklum masih ada anak kecil dan Main pun gak ada RT. Gak usah berlama-lama, yuk ikuti Main ke lihat kamar mandi Main. Jangan lupa di subscribe dulu vlog Enara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Nggak ada RT itu wajib banget jaga kewarasan. Maklum semua apa-apa dilakuin secara mandiri, artinya hanya kita dan suami juga anak-anak aja. Makanya sebisa mungkin untuk kerjaan rumah dibawa happy. Kalau memang ada kesibukan dan belum sanggup ya dibawa santai aja. Jangan dibikin beban yang bikin kita jadi nggak waras. Karena efeknya nanti ke semuanya, ngejalanin semuanya jadi berbeban. 2 minggu ini memang Main disibukin sama anak yang sunat. Pertama Abang Raja, pemulihan 1 minggu. Lanjut adiknya Abang Sarhan. Dan 1 minggu juga untuk pemulihan. Efeknya ini gak bisa ngerjain mana-mana. Kita semua fokus ke anak. Dan ini kondisinya tuh lihat keraknya banyak banget ya. Belum lagi lantainya nih, ampun. Sebenarnya udah gak betah, tapi mau gimana? Karena ada fokus yang lain, difokusin aja dulu yang lain. Anak selalu jadi prioritas utama. Nih tuh lihat dindingnya, Masya Allah keraknya ya. Kotor banget. Belum lagi nih, tuh lihat. Oh iya, kamar mandi ini memang kamar mandi bawaan developer. Ukurannya itu 1,5 kali 1,5. Dan kamar mandi ini memang lebih banyak dipakai anak. Kebayangkan kalau anak mandi tuh kotornya minta ampun karena dia sembari main. Bagian bawah tuh lihat, untuk lantainya udah klinyit-klinyit. WC-nya juga tuh, Masya Allah. Kerak-keraknya ada banyak banget tuh di bagian bawah ini. Udah gak ngerti lagi dia mesti ngomong apa. Kotornya minta ampun. Belum lagi bagian dalam ini jijikin banget. Main gak ngesut karena memang ini menjijikan. Bagian sini juga sama, banyak banget noda-noda kerak. Bagian atas apa lagi ya? Dan di sini di kotornya ampun, bocah kalau mandi tuh nyiramnya bisa sampai ke atas. Sabar, kita beresin yuk. Kamar mandi kotor emang bikin puyeng. Gak ada waktu buat galau, mari kita sing-singkan lengan dan kita beresin yuk. Karena ini pembersihan total, langkah awal Main bakal menyingkirkan semua benda-benda yang ada di dalam biar mempermudah untuk proses pembersihan. Kalau ada yang kurang tepat tempatnya tinggal ditaruh aja dan selebihnya disingkirin dulu untuk barang-barangnya. Kalau kegiatan bersih-bersih rutin sebenarnya Main cukup menggunakan sabun colek dan sikat aja. Tapi kalau udah kondisi berkerak parah kayak gini, biasanya Main pakai bantuan cairan pembersih. Yang udah Main yang ngerasain yang ampuh itu ada Loxus dan ada Flor. Mungkin untuk keduanya Main bisa cantumkan link pembeliannya di description box ya. Kalau ada yang nanya kedua cairan pembersih ini ngerusak nat atau enggak, terus terang kalau based on pengalaman Main pribadi, Main itu memakainya memang gak rutin. Jadi kalau untuk pembersihan rutin cukup menggunakan sabun colek aja dan itu kan memang gak merusak nat. Nah kalau kondisi yang udah parah kayak gini dan kayaknya butuh ekstra tenaga untuk ngebersihinnya, daripada capek-capek memang pakai cairan pembersih kayak gini. Jadi intinya jangan sering-sering digunakan, kalau kondisi memang yang mengharuskan pakai ini baru dipakai. Nah, bisa cek linknya ada di description box ya. Kalau cairan pembersih ini memang relatif sama untuk penggunaannya ya, cukup dikuas. Enaknya sih pakai kuas yang besar kayak Main gini. Jadi bisa menjangkaunya tuh lebih banyak dan gak terlalu capek ketimbang kita menggunakan kuas yang kecil. Nah kalau untuk area dinding biasanya kerak itu suka nempelnya di dinding yang
sering kena cipratan air. Ini kan posisinya deket banget shower. Nah ini biasanya banyak banget tuh kerak-keraknya, nggak rata ya. Kalau di sisi sebelah kanan itu jarang kena cipratan air tuh, yang di samping kloset itu biasanya cenderung lebih aman untuk dindingnya ya, lebih bersih ketimbang yang sering kena cipratan air. Ya, tips dari Maiin, kalau kita menggunakan cairan pembersih memang kan dia punya kekuatan yang ekstra. Jadi sebaiknya setelah kita menguasnya langsung disiram ya pakai air, biar nanti nggak kebeda sama dinding yang lain. Dan kalau untuk noda yang membandel banget, sebaiknya bisa ditambahkan dengan kegiatan menyikat pakai sikat. Tuh kelihatan kan untuk keraknya itu random, jadi nggak semua dinding ada noda keraknya. Umumnya memang di daerah yang banyak terkena cipratan air. Kuasin aja untuk daerah yang memang ada keraknya, jadi nggak semua dinding kalau Maiin, cukup yang berkerak aja. Hemat tenaga iya, hemat pembersih iya, dan jadi dinding kita pun jadi lebih terawat. Karena memang bagaimanapun kalau untuk cairan pembersih, karena daya bersihnya ekstra, otomatis nanti kebeda banget nih sama dinding yang lain. Iya nih, buat Maiin, cairan pembersih itu sangat amat membantu, apalagi untuk kegiatan bersih-bersih untuk area yang super duper kotor, biar kita nggak terlalu capek dan hemat tenaga juga. Tapi poinnya hanya digunakan untuk daerah-daerah yang memang butuh pertolongan. Jadi kayak gambarannya itu semacam obat kalau untuk kita yang sakit ya. Kalau kita sakit kan bisa sembuh sendiri, tapi kalau mau sembuhnya lebih cepat bisa menggunakan obat. Nah, kalau deskripsinya kayak gitu buat Maiin secara pribadi. Cairan pembersih itu bermanfaat dan baik untuk spot-spot yang memang kondisinya sakit atau memang udah berkerak parah. Mempersingkat waktu pengerjaan dan bikin kita juga nggak terlalu capek. Karena kamar mandi Maiin ini memang ukurannya kecil, makanya nggak terlalu banyak ornamen. Dan kayaknya kalau kaca itu wajib ya ada di kamar mandi. Kalau untuk membersihkan kaca udah nggak ada obat, Maiin selalu menggunakan celing pembersih kaca dan diaplikasikan dengan kanebo. Kanebonya jangan dicampur dengan yang lain ya, karena kanebo ini khusus untuk membersihkan kaca aja. Langsung celing deh. Nah untuk area bawah ini kan biasanya ada debu-debunya, itu kita bersihkan dulu pakai kain lap ya, sampai debunya hilang. Nah baru nanti kita bersihkan menggunakan celing pembersih kaca juga plus kanebo. Karena memang bagian dalamnya itu tetap dari bahan kaca. Mungkin ada yang nanya, kenapa nggak pakai kanebo aja semuanya? Beda. Karena biasanya noda debu itu kalau kita langsung hantam pakai kanebo, nanti ngumpul malah ribet deh ngebersihinnya. Makanya bersihin dulu aja pakai lap, baru abis itu finishingnya pakai kanebo. Kalau udah ngerasain nanti bisa kelihatan kok bedanya. Langsung dipraktekin aja, karena ini cara Maiin. Mantap bersihnya. Langsung ke dinding sisi kiri. Nah yang ini yang Maiin bilang, di sisi kiri ini cenderung jarang terkena air, jadi bisa dilihat ya untuk kondisinya beda banget sama sebelah kanan tadi. Untuk kerak-keraknya nyaris nggak ada kecuali bagian bawah kali ya. Nah karena dinding ini boleh dibilang kotornya nggak berat, karena nggak berkerak, pasti ada kotor ya tapi nggak terlalu berat karena nggak sampai berkerak. Maiin ngebersihinnya pun pakai celing pembersih kaca juga.
Main share ya di video sebelumnya. Ini untuk ngebersihin main memang caranya kayak gini. Jadi kalau dinding kondisi nggak kotor-kotor banget, cukup menggunakan celing pembersih kaca aja. Itu udah bikin dinding kelihatan makin celing. Aplikasikan sama tetap menggunakan Kanebo. Untuk di sebelah pintu juga sama, nyaris minor ya terkena cipratan air, makanya cenderung lebih bersih. Cukup menggunakan celing pembersih kaca aja. Kalau urusan ngebersihin WC jongkok ini, main ampun dan angkat tangan ya. Apalagi kondisi udah hampir setengah bulan ini nggak dibersihin, jadi kebayang kotornya. Makanya main perlu banget bantuan dari cairan pembersih lagi. Simple ya, tinggal diusap-usap nanti langsung terlihat banget untuk kondisi bersih dan rapinya. Mengcover area yang sulit dijangkau pun jadi lebih mudah. Biasanya kalau untuk WC duduk ini kan banyak tuh tekuk-tekukannya, plus tuh bagian yang nyempil-nyempil. Kalau pakai kuas kayak gini udah pasti bisa terjangkau ketimbang kita menggunakan sikat. Lebih capek iya, nggak terjangkau iya. Makanya kalau untuk kombinasi cairan pembersih plus kuas udah paling the best buat main secara pribadi. Untuk bagian bawah ini sama, kotornya minta ampun dan main butuh bantuan cairan pembersih plus kuas. Apalagi nih siku-siku yang sulit dijangkau. Bagian dalam jangan lupa dibersihin ya, apalagi ini kan area paling sensitif yang sering banget kita dudukin. Jadi kebayang banyaknya bakteri dan kuman yang ada di tempat itu, makanya wajib banget dibersihin. Ayo, jangan sampai lupa ya, untuk bagian dalam dudukannya juga wajib dibersihin. Dan untuk 4 bagian itu dudukan, biasanya bahannya kan kayak bantalan karet gitu. Nah, kalau bantalan karet ini kalau kayak kena kerak itu kalau lama kan kayak agak ngejamur ya. Ini kalau diaplikasiin cairan pembersih, efeknya hanya mengurangi, jadi nggak menghilangkan secara total. Mungkin bisa digerus lagi dengan sikat ya. Ini bisa meminimalis tampilan nodanya. Tapi kalau hilang total sih kayaknya susah. Sama kayak di silen-silen ujung-ujung dari toilet jongkoknya juga sama. Biasanya dari karet ini lebih lengket tuh kayak bagian situ. Jadi karena basicnya jamur ini agak susah dibersihin ya. Tapi minimal berkurang kok untuk tampilannya kalau kita menggunakan cairan pembersih. Nah, kamar mandi main karena kecil tuh WC-nya bagian sono tuh mojok, susah banget dibersihinnya, makanya butuh banget kuas dan cairan pembersih untuk ngebersihinnya. Karena buat space orang masuk aja nggak bisa. Nah, ini dinding yang di samping WC jongkok nih biasanya cenderung lebih kotor karena tahu sendiri kalau anak-anak ke kamar mandi udah pasti main dan mereka sering banget nyemprot-nyemprotin. Makanya biasanya kondisi dindingnya lebih kotor di area samping banget WC duduknya. Dan oh iya nih untuk selangnya, jangan lupa dibersihin juga ya. Sebelum keraknya makin parah, itu dibersihin biar tambah celing.
Jangan lupa after dibersihin langsung disiram ya. Dinding udah bersih, WC jongkok udah oke. Dan ini bagian terberat nih, ngebersihin lantainya cuy. Ampun deh kalau lantai bagian bawah ini. Dan masih tetap karena kondisinya ini memang parah keraknya. Mungkin kalau ngelihat langsung bakal bisa lebih ngerasain kotornya. Makanya daripada main gak waras, main butuh banget bantuan cairan pembersih. Linknya ada di description box ya. Itu link-link pembelian untuk cairan pembersih yang udah pernah main pakai dan main tahu sendiri untuk manfaatnya. Juga enaknya pakai produk itu. Bisa langsung klik aja link yang ada di description box ya. Kalau untuk ngebersihin lantai memang cenderung lebih ekstra ya, karena memang itu bagian yang diinjak. Biasanya nih main menggunakan kuas set kayak gini secara random, abis itu main pakai bantuan sikat. Penggunaannya digunakan secara memutar biasanya kalau lebih efektif. Nah tuh kayak gini. Proses ngebersihin selesai, tinggal kita mengembalikan untuk benda-benda ke posisi semula. Jangan lupa untuk benda-bendanya juga dibersihkan, utama bagian bawah ya. Biasanya bagian bawah itu karena ada nyimpen dari genangan air, ngumpul debu-debu makanya cenderung lebih kotor. Kalau nggak dibersihin bagian bawahnya ya sama aja, tempat yang tadi kita udah bersihin jadi kotor lagi. Makanya jangan lupa dilap-lap dulu untuk benda-bendanya, sekalian kita ngebersihin biar bersihnya lebih total. Lihat tuh kotornya, ampun-ampun ya. Ini tuh wadah sikat gigi dan odol. Ampun kalau anak-anak mah ya emang kerjanya gini nih. Karena memang lebih lama mainnya ketimbang mandinya. Mau dimarahin ya emang anak-anak dunia main. Jadi sedih manapun pasti dia akan main. Nah ngebersihinnya main juga pakai kuas aja plus bantuan dari cairan pembersihnya. Tuh kelihatan kan? Keraknya langsung keangkat, tinggal diusap-usap aja. Karena kalau pakai sikat juga pasti ada yang nggak kejangkau ya. Tinggal diusap-usap, kerak-keraknya tuh lepas langsung. Setelah dibersihin tinggal dibilas dan kita letakkan lagi di tempatnya. Aneka wadah-wadah sabun juga jangan lupa dilapin, bagian bawahnya juga jangan sampai masih ada kotoran. Oh iya, nih main ngomong-ngomong udah trial dari abis lahiran ya. Main baru ketemu nih trik untuk memangkas pengeluaran rutin kayak sabun, deterjen pewangi, terus deterjen cuci piring. Itu dari hasil trial main itu bisa menghemat sampai 70%. Mungkin nanti bakal main share ya cara main gimana caranya bisa menghemat pengeluaran itu bisa sampai 70%.
Kalau puyeng dibawa puyeng, kalau berat dibawa berat. Kerjaan emang gak ada habisnya, tapi berhentilah ketika memang ada fokus yang lain. Gak akan nangis kok kerjaan kalau sementara kita hold. Yang penting kita tetap waras dan gak ngerasa terbebani, apalagi sampai depresi untuk ngadepin kerjaan rumah tangga yang rutin. Apalagi yang gak punya ART kayain. Wajib banget manajemen waktunya, membagi mana skala prioritas dan mana yang perlu di hold untuk sementara. Happy di bawah happy, senang di bawah senang. Ingat, semua yang kita lakukan dalam rumah tangga akan bernilai pahala kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Jika dibutuhkan bisa menggunakan cairan pembersih untuk mempersingkat waktu dalam membersihkan area kayak di kamar mandi ini. Jaga kewarasan dan tetap semangat semuanya ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share agar yang lain bisa merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa di subscribe juga dan di follow Instagram Main di @blogkinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.